Halo, apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Jember kembali menjumpai Anda bersama saya Angga Wisudawan. Saudara, pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2020 ini tentu akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada bayang-bayang pandemi COVID-19 yang harus diantisipasi. Jangan sampai ajang demokrasi 5 tahunan ini justru menjadi ancaman bagi kesehatan dan hak hidup masyarakat. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Lalu seperti apa persiapan pemerintah Kabupaten Jember sekaligus Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam mencegah munculnya kasus baru COVID-19 dalam klaster pilkada? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan di Sapa Jember hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Nah, saudara, untuk membahas persiapan pemerintah dalam mewujudkan pilkada tangguh COVID-19 telah hadir di studio Kompas TV Jember pelaksana tugas Bupati Jember Bapak Abdul Mukid Arif. Terima kasih Bapak sudah hadir di Kompas TV Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukid, sempat muncul desakan agar pilkada ini ditunda karena masih banyak pasangan calon dan pendukungnya di sejumlah daerah yang abai dengan protokol kesehatan hingga muncul kasus pasangan calon bahkan KPU yang positif COVID-19. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini, pilkada atau keselamatan masyarakat yang utama? Ya, baik, masukan dari beberapa elemen masyarakat tentang usulan penundaan pelaksanaan pilkada, saya kira betul-betul harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Itu adalah masukan yang sangat konstruktif pada satu sisi. Hanya saja persoalannya kita juga tidak tahu wabah COVID-19 ini kapan akan berakhir. Maka kemudian seandainya pilkada ditunda sampai kapan? Yeah. Nah, ini persoalannya. Oleh karena itu maka menurut saya pilkada tetap terus berjalan, tetapi masukan dari pihak-pihak yang mengkhawatirkan terjadinya klaster baru pilkada itu betul-betul diperhatikan sehingga nanti pelaksanaan pilkada ini betul-betul harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jember ini menjadi salah satu daerah yang menggelar pilkada, ya, Pak, ya. Nah, sebagai pelaksana tugas Bupati dan Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, apakah ada persiapan dan langkah khusus dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di masa pilkada 2020 ini? Memang ketika kita bicara tentang pilkada, ini sebetulnya sesuatu yang sudah biasa ya. Kita sering sekali melaksanakan pemilihan presiden, gubernur, bupati, bahkan pilihan legislatif. Hanya saja pada saat ini memang istimewa pada satu sisi, yaitu berkaitan dengan masalah COVID-19. Ada bayang-bayang pandemi. Betul, begitu. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu maka kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak, dengan TNI, dengan Polri, di internal kami dengan Pol PP, Dinas Kesehatan, KPU, Bawaslu, dan semuanya kita sudah bersinergi. Bahkan pada tanggal 29 September kemarin, TNI Polri dengan semua pihak terkait sudah melakukan simulasi dalam rangka pelaksanaan pilkada sejak rangkaian pertama, yaitu pendaftaran calon, sampai nanti akhir dari rangkaian ini, yaitu pada penetapan pemenang calon. Itu semuanya disimulasikan. Sejauh ini simulasi tersebut sudah berjalan efektif atau bagaimana? Saya kira sangat efektif ya, karena itu melibatkan semua, bukan hanya instansi tetapi juga melibatkan masyarakat. Dari gambaran simulasi itu segala sesuatu yang mungkin terjadi nantinya itu sudah diantisipasi seawal mungkin. Oke, baik. Tahapan pilkada ini cukup panjang, Pak, ya. Tahapan kampanye dan pencoblosan ini merupakan tahapan yang paling potensial memunculkan kasus baru COVID-19. Karena meski sudah dibatasi, masih ada kerumunan dan juga kontak fisik begitu. Lalu adakah strategi khusus yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di dua tahapan tersebut? Karena kita tahu bahwa tahapan ini merupakan potensial sekali untuk memunculkan klaster baru pilkada. Oke. Dari hasil evaluasi yang dilakukan sejak penetapan calon, kemudian rangkaian berikutnya sebelum pelaksanaan kampanye, itu sudah kita evaluasi. Dan ternyata memang mesti banyak pelanggaran, bukan hanya di Jember ya, tetapi di seluruh Indonesia berdasarkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri mesti banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, dari hasil evaluasi itulah maka kemudian kita melakukan langkah-langkah kepada paslon,
kepada masyarakat, khususnya kepada paslon, sebetulnya sangat-sangat diharapkan ini untuk, kalau menurut istilah saya, mencintai masyarakat. Masyarakat jangan sampai terpapar COVID hanya karena pelaksanaan kampanye dan sebagainya. Alangkah lebih bagus sebetulnya seandainya paslon ini menggunakan IT. Jadi bisa saja paslon tetap di suatu tempat, tetapi di tempat-tempat lain dengan menggunakan media IT bisa mengikuti acara itu. Kemudian satu hal yang kadang-kadang ini dilupakan, sebetulnya paslon ini sangat ditekankan dalam kampanye itu untuk membicarakan tentang COVID, baik dalam kaitan dengan kesehatan dan juga dalam kaitan dengan ekonomi. Karena ketika paslon ini nanti misalnya ditakdir terpilih dan memimpin Jember pada bulan Februari, insya Allah minggu kedua sudah dilantik, pada saat itu kondisi Jember masih dalam bayang-bayang COVID. Apa yang akan mereka lakukan dengan kondisi yang semacam itu? Ya, jadi dalam kampanye tersebut juga harus membahas terkait dengan penanganan COVID begitu Pak ya? Ya, itu justru yang harus ditekankan. Ya, karena kita kalau tidak membicarakan masalah COVID, nanti akan kelabakan. Karena ketika mereka dilantik, yang dihadapi itu bukan langsung starter, kemudian bangun ini, bangun itu. Belum bisa. Karena situasinya mesti seperti ini. Jadi harus betul-betul memahami kondisi ini, dan para paslon itu kira-kira punya pikiran apa untuk penanganan COVID ini, baik dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan aspek sosialnya. Itu yang mestinya ditawarkan kepada masyarakat. Berarti memang sejauh ini yang disarankan dengan menggunakan IT. Ya, betul. Itu lebih aman. Proses kampanye. Iya. Baik, sosialisasi ini sudah dilakukan ya Pak. Namun masyarakat yang berbeda-beda terkadang masih ada yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan juru bicara Satgas COVID-19 Pusat menyebut ada 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon maupun partai politik pada tahapan pendaftaran, kemudian pengambilan nomor urut dan juga kampanye. Kemudian seperti apa pemerintah menyiasati agar masyarakat yang berbeda-beda ini, yang majemuk ini dapat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan? Karena kalau kita lihat cukup sulit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oleh karena itu maka pemerintah tidak bisa sendiri. Betapapun pelaksanaan pemilu ini adalah tugas KPU, tetapi semuanya harus bersinergi. Bahkan kalau menurut saya seluruh elemen masyarakat harus kita libatkan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pramuka, tim penggerak PKK, semuanya kita libatkan. Yang selama ini misalnya sudah ada gerakan 1 juta masker dan sebagainya. Saya kira tidak cukup sampai di situ. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa menyesuaikan diri hidup di dalam kondisi wabah yang sedang terjadi ini. Tentu ini menjadi hambatan. Kemudian langkah konkretnya seperti apa ini Pak? Kami sudah melakukan berbagai tindakan ya, misalnya seperti dari Pol PP, dari kepolisian, itu di jalan raya dan di tempat-tempat keramaian mereka melaksanakan operasi yang sampai saat ini memang lebih kepada bagaimana penyadaran masyarakat ya. Masyarakat disadarkan, dan alhamdulillah kalau saya lihat dari beberapa kegiatan operasi di jalan raya misalnya, dari pertama melakukan sampai berikutnya, masyarakat namanya sudah semakin banyak yang menggunakan masker. Dan ada satu hal yang menarik ini yang dilakukan kalau tidak salah oleh PMI ya. Jadi mereka yang menggunakan masker itu, mereka ikuti protokol, mereka mendapatkan hadiah bibit tanaman. Nah ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi penyadaran tentang COVID-19 dapat, kemudian cinta lingkungannya juga dapat, luar biasa. Kemudian untuk mendorong kesadaran ini, apakah perlu dengan penegakan hukum? Sebetulnya penegakan hukum itu penting, tetapi selama masyarakat mesti bisa kita edukasi kesadarannya, saya kira kesadaran itu lebih penting, Mas Angga. Soalnya kalau misalnya penegakan hukum itu dilakukan, kita juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan sebagainya. Dan kesadaran itu lebih penting sekali lagi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum itu jalan terakhir. Ketika berbagai cara sudah tidak bisa kita lakukan. Lantas dengan pemberian sanksi bagaimana? Ya, tapi jangan jawab dulu Pak. Oke. Kan kita break sejenak. Saudara tetap bersama kami di Sapa Jember.